Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta. Telah terhubung bersama kami tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bang Philips Vermonte, dan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Mas Teguh Reza Shah. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Dengan saya di studio. Saya ke Bang Philip. Terlalu Bang Philip, dalam pertemuan bilateral tadi antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron ini, Presiden Prabowo menyampaikan salah satu yang dibicarakan adalah kondisi geopolitik dan ekonomi yang penuh ketidakpastian. Presiden menyampaikan Indonesia dan Prancis ini dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan ekonomi. Sumbangan seperti apa yang dimaksud Presiden Prabowo? Ya, saya kira terima kasih Mas Said atas pertanyaannya dan undangannya untuk hadir di BTV hari ini membahas pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Prancis. Tentu saja ada beberapa hal penting ya terkait dengan situasi geopolitik hari ini. Yang pertama, Prancis adalah salah satu negara besar dan tentu saja dia punya suara dalam konstelasi politik global. Dan dalam konteks itu sebagai bagian dari Uni Eropa yang juga menjadi aktor yang cukup strategis untuk berada dalam di tengah pusaran dinamika geopolitik perseteruan antara Amerika Serikat dengan Cina, tentu kita sebagai negara yang sifatnya berada di tengah akan sangat baik dan relevan untuk membuka opsi-opsi strategis kita agar tidak terjebak dalam konflik antara Amerika Serikat dengan Cina. Dan tentu saja dalam konteks itu hubungan yang baik dengan Uni Eropa dan juga dengan negara-negara besar di Eropa itu menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, Prancis memiliki strategi Indo-Pasifik yang Indonesia berada di tengah-tengahnya. Karena salah satu pusat dari ketidakpastian dan konflik antara Amerika Serikat dengan Cina adalah wilayah kita, Asia Tenggara di Laut Cina Selatan. Dan Prancis memiliki pemikiran terkait dengan itu dan memandang penting Indonesia sebagai negara yang paling besar di kawasan Asia Tenggara yang mencakup Laut Cina Selatan tersebut, dan karena itu menjadi penting kita memiliki hubungan baik agar bisa menegasikan efek-efek dari konflik geopolitik di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, hari ini misalnya ada pertarungan ekonomi, tarif, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang imbasnya kita rasakan, tidak hanya Indonesia tetapi tentu saja banyak negara lain. Dan oleh karena itu pasar Uni Eropa dan Eropa itu menjadi penting agar kita tidak sekali lagi terjebak atau mendapatkan dampak yang signifikan dari akses yang relatif lebih sulit setelah tarif diberlakukan oleh Trump. Karena itu tadi juga disampaikan, salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam joint press conference dengan Presiden Macron adalah bahwa Prancis bisa menjadi jembatan bagi Indonesia agar Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Uni Eropa atau perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Eropa itu bisa segera disetujui, dan Prancis akan mendukung upaya itu agar barang-barang investasi dari dan ke Indonesia dan ke Eropa akan lebih mudah dilakukan sehingga dia bisa mengurangi dampak ekonomi yang terjadi karena ada perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dan juga pintu lain, platform lain, opsi lain yang Indonesia juga sedang pikirkan dan sudah dilakukan adalah menjadi anggota OECD, dan Prancis tentu saja adalah salah satu negara utama di dalam OECD yang bisa membantu mempercepat sesi Indonesia juga. Walaupun ada roadmap untuk masuk OECD, tetapi bahwa negara besar di OECD seperti Prancis mendukung Indonesia menjadi bagian dari OECD, tentu saja itu akan memberi bantuan yang cukup signifikan agar opsi-opsi strategis Indonesia di bidang ekonomi di tengah perang dagang dan perang tarif antara dua superpower itu bisa kita mitigasi, antara lain dengan membuka akses ekonomi, investasi dan pasar dari tempat lain di luar Amerika Serikat dan Cina. Karena itu
kunjungan Presiden Prancis Macron ke Indonesia ini mungkin sangat signifikan bagi Indonesia dan tentunya bagi Prancis yang melihat Indonesia sebagai partner strategis di pusaran geopolitik pertarungan antara Amerika Serikat dan Cina, sehingga dia menjadi hubungan yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Prancis. Dan jangan lupa kita itu sudah memiliki status hubungan strategis yang komprehensif dengan Prancis sejak 15 tahun lalu gitu, sehingga apa yang dicapai hari ini dan dibicarakan hari ini merupakan akumulasi dari proses kerjasama antara Indonesia dan Prancis yang sudah cukup panjang dan konsisten dilakukan. Baik, ada banyak hal ya Bang Philips yang dibahas, utamanya tadi berkaitan dengan geopolitik dan geoekonomi ini. Saya mau ke pakar hubungan internasional Bang Teuku Reza Shah. Kalau Anda melihatnya poinnya dua tadi, geopolitik dan geoekonomi. Apa yang paling strategis, yang paling penting dalam pertemuan ini menurut Anda, Mas Teuku? Salah satu ide yang mengagetkan saya adalah keberanian Indonesia untuk melewati ketabuhan selama ini. Selama ini kita tidak pernah berbicara soal prospek hubungan diplomatik dengan Israel, tapi secara sangat diplomatis Presiden Prabowo mengatakan itu. Tapi tentunya ini bukan merupakan sesuatu hal yang bisa langsung jadi kan. Tentunya ada prakondisi kan. Prakondisi itu antara lain adalah kemampuan dunia untuk melihat kemampuan Israel itu untuk bersikap mengikuti konvensi Montevideo tahun 1933. Misalnya wilayah. Kalau kita berbicara two-state solution, wilayahnya yang mana? Satu. Kedua, penduduk Palestina sudah sangat tercerai-berai. Ketiga, kapasitas mengelola negara. Israel sudah masyarakat Palestina tidak memiliki kemampuan itu lagi. Terakhir adalah pengakuan internasional. Hanya ini yang dimiliki oleh Palestina. Jadi hendaknya pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ada prakondisi yang harus ditepati oleh Israel, khususnya sebelum membuka kontrak dengan Indonesia di kala kemudian hari. Kemudian pada saat yang sama, kita juga harus belajar dari praktek terbaik. Negara-negara itu di Timur Tengah sangat tidak puas berhubungan dengan Israel. Seringkali dibuka tutup. Misalnya contohnya adalah Turki. Seringkali Turki dijanjikan bahwa dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel akan memungkinkan Israel bersikap lebih manusiawi. Ternyata tidak. Kemudian ada stigma juga di dunia atas Israel. Jadi kalau berbicara bohong, berjanji ingkar, dan komitmen jangka panjang dibuat itu menggunting dalam lipatan. Jadi ini adalah prakondisi yang hendaknya Indonesia amati dengan sungguh-sungguh, dan juga kita hendaknya memperhatikan juga pengakuan kita sedikit pun terhadap Israel nanti akan berujung pada pembukaan hubungan diplomatik dengan level diplomatik yang paling rendah sekalipun, itu akan berpotensi mengganggu stabilitas dalam negeri Indonesia. Jadi hendaknya pemerintah Indonesia tetap sangat berhati-hati dengan memonitor keadaan tersebut. Kemudian juga perihal hubungan FTA dengan Eropa itu sangat bagus. Karena kita memiliki banyak pengalaman di dalam APEC, kemudian di dalam ASEAN Plus 3, dan juga kemudian hubungan kita dengan Australia dan Selandia Baru. Dan tentunya kita sangat berharap roadmap ini benar-benar dimengerti oleh berbagai kalangan di dalam negeri Indonesia. Ada job description, ada job specification sebelum FTA tersebut terwujud. Terima kasih. Baik, selain mengenai hubungan diplomatik dengan Israel, Mas Teuku Reza Shah, apa hal penting lainnya yang Anda lihat dari pertemuan antara Indonesia dan Prancis kali ini? Aspek kebudayaan dan pertahanan ya. Untuk pertahanan kita tidak meragukan kemampuan Prancis. Dia sudah punya tradisi negara maritim ya, negara kontinental ya, teknologi kapal selam dia tinggi, teknologi Rafael dia tinggi. Oke. Cuman masalahnya jangan sampai kita menjadi net importer ya. Tentunya kita harus berpikir bagaimana koordinasi kita sehingga badan usaha milik negara dan industri strategis Indonesia benar-benar terlibat dalam proyek-proyek besar tersebut. Kemudian juga bagaimana integrasi dari kementerian, lembaga, dan lembaga kampus-kampus di Indonesia yang memiliki hirauan atas teknologi tinggi ini. Kemudian perihal budaya, saya akui Perancis sangat terkenal dengan gastrodiplomasi dan kulineri diplomasi. Ini dapat sangat bermanfaat bagi pengembangan industri kuliner Indonesia. Kemudian Perancis juga berbicara soal pendidikan, saya sangat berharap kita mampu mengirimkan calon-calon ilmuwan Indonesia di bidang sains, teknologi, kemudian engineering dan medicine ya. Tentunya untuk itu perlu kesiapan pendidikan dalam negeri, kemampuan bahasa Prancis mereka hendaknya paling tidak B2 dan C1. Oke, sekarang saya ke Bang Philips. Bang Philips,
tadi kalau tidak salah ada deklarasi visi bersama menuju 100 tahun begitu ya hubungan diplomatik antara Indonesia Prancis. Apa saja bidang-bidang strategis yang diusung menuju hubungan diplomatik 100 tahun itu? Ya, yang jelas Indonesia dan Prancis adalah sama-sama negara yang menghormati kedaulatan dan juga hak asasi manusia, dan dalam konteks itulah sebetulnya pernyataan mengenai hubungan dengan Israel itu dikatakan, dan mungkin kalau boleh saya meluruskan sedikit, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah ketika dengan syarat Israel menyetujui dan mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat dalam two state solution, maka Indonesia akan bersedia membuka hubungan diplomatik. Ketika itu tidak terjadi, tidak ada, maka Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu kondisi awalnya adalah bahwa kemerdekaan Palestina dicapai. Dan ini ada dalam konteks, Mas Said, Prancis dan Arab Saudi sedang menjadi co-chair untuk sebuah konferensi internasional nanti bulan Juni untuk mencari, dan Arab Saudi untuk mencari solusi dua negara, two state solution antara Palestina dengan Israel. Itu akan terjadi bulan Juni, yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi. Ada beberapa working group yang sudah mereka siapkan, sudah bekerja cukup lama untuk mencari alternatif-alternatif dan cara-cara menyelesaikan solusi di Gaza, dan ultimate goalnya adalah two state solution. Jadi sebetulnya dan Indonesia mendukung konferensi yang dilakukan antara yang diinisiasi oleh Prancis bersama Arab Saudi ini, dan tentu saja kita semua berharap bahwa ini adalah sebuah inisiasi terobosan yang dilakukan oleh dua negara ini untuk menghentikan kekerasan dan juga menghentikan okupasi Israel di Palestina. Jadi sebetulnya dalam konteks itulah Presiden Prabowo menyampaikan apa yang tadi dikatakan. Jadi bukan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi begitu negara Palestina terbentuk dan diakui oleh Israel kedaulatannya dan oleh seluruh dunia, maka kemudian setelah itu Indonesia bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, dua bangsa ini adalah bangsa yang besar. Prancis adalah negara dengan tradisi intelektual dan kultural yang panjang. Mereka juga pernah menjadi imperium, hegemon, superpower. Karena itu ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh Prancis dari sisi budaya, dari sisi teknologi, dari sisi ilmu pengetahuan, dan karena itu Indonesia bersama-sama dengan Prancis akan bekerja sama untuk juga memajukan Indonesia. Tadi yang disampaikan oleh Pak Reza tepat sekali bahwa antara lain yang dibicarakan adalah pengiriman atau kerjasama antara orang-orang Indonesia, murid-murid, scholars untuk bidang-bidang teknologi, science, teknologi, dan engineering ke Prancis untuk bisa mendapatkan manfaat, dan juga antara lain transfer teknologi di sektor industri pertahanan dan keamanan. Dan saya kira kehadiran Presiden Macron hari ini yang disambut begitu hangat oleh Presiden Prabowo Subianto, dan bahwa Presiden Macron antusias sekali, Mas Said, kemarin dia sebelum mendarat di Indonesia sudah posting di akun X-nya, akun Twitter-nya, begitu antusias, dia sedang menuju ke Indonesia dan akan membicarakan berbagai macam hal strategis, termasuk soal-soal geopolitik dan geoekonomi dan kerjasama bilateral. Dan Presiden Macron dan Presiden Prabowo mengantisipasi hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dengan Prancis sampai beberapa tahun ke depan. Baik, sekarang saya ke Pak Reza. Pak Reza, terakhir singkat saja Pak Reza, dari kalau Anda melihat posisi Prancis ini seberapa strategis atau apa yang bisa kita harapkan dari kehadiran Prancis di Indonesia saat ini? Tepat sekali tadi Pak Philip Spermete mengatakan Prancis pernah menjadi kekuatan global dunia ya. Dan saat ini lebih dari 30 negara di dunia menggunakan bahasa Prancis. Kemudian sangat banyak
investasi Prancis di bidang pendidikan dunia, kemudian juga banyak pengguna bahasa Prancis dalam proses. Saya sudah hitung sekitar 300 juta penduduk dunia saat ini akrab dengan bahasa Prancis. Kemudian Prancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi koalisi global kita dengan Prancis itu punya potensi berhasil. Misalnya tahun 1991 kita pernah duet dengan Prancis dalam mengupayakan perdamaian di Kamboja, dan ujung-ujungnya Vietnam keluar dari situ. Jadi kita akan kembali mengulang kembali keberhasilan diplomasi Indonesia-Prancis di masa lalu bagi perdamaian dunia. Baik, itu tentu yang kita harapkan bersama begitu ya, agar kedatangan Presiden Macron ke Indonesia bisa memberikan manfaat yang besar tentu saja bagi Indonesia, bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung, berbincang bersama kami, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan Bang Philips Vermonte dan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Pak Teuku Reza Shah. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.